Saudara, yang menarik ada satu kata di sini, ayat yang ketujuh, yaitu keteledoran Usa. Tepat sekali saudara, nggak ada maksud apa-apa. Kita memang tidak mengconsider Allah sebagai someone. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat pagi. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari 2 Samuel pasal yang ke-6. Mari kita lihat beberapa ayat di dalam pasal ini. Yang pertama adalah ayat yang pertama. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Saudara, konteks dari bacaan ini adalah pemindahan tabut ke Yerusalem. Daud mengumpulkan 30.000 orang. Berapa besar tuh Bapak Ibu? 30.000 orang itu kira-kira 30% dari GBK, Gelora Bung Karno. 100.000 katanya kan. 30.000 itu berarti 30%-nya bersama-sama memuji Allah, siap memindahkan tabut ke Yerusalem. Saudara, perenungan saya membaca Daud itu orang yang kuat sekali kepemimpinannya, ekspresif sekali dalam puisi-puisinya, dan dengan segenap hati dia menyembah Allah. Itu yang saya tangkap dari Raja Daud. Bagian yang kedua, 2 Samuel 6 ayat 6-9 saya bacakan. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa karena Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Saudara, kalau kita baca di ayat-ayat ini, Daud marah tapi sekaligus takut kepada Allah. Allah yang kudus itu menyatakan dirinya. Saudara, yang menarik ada satu kata di sini, ayat yang ketujuh, yaitu keteledoran Usa. Salah nggak sih Usa memegang itu? Alkitab LAITB mengatakan Usa teledor. Kalau saudara membaca Alkitab NIV, beberapa terjemahan bahasa Inggris mencatat Usa itu tidak hormat kepada Tuhan. Usa tidak hormat, tidak menghargai Tuhan sebagaimana seharusnya. Saudara, saya yakin Usa kalau dikonfrontasi dia akan mengatakan, saya nggak bermaksud apa-apa kok. Ya. Kita juga suka gitu ya saudara ya, kalau dikonfrontasi kita mengatakan, saya nggak bermaksud apa-apa, saya nggak ada maksud apapun. Nggak ada maksud apapun. Tepat sekali saudara, nggak ada maksud apa-apa. Kita memang tidak mengconsider Allah sebagai someone. Saya ulangi, kita tidak mengconsider, kita tidak mempertimbangkan Allah itu sebagai somebody, sebagai someone. Dia tuh seperti no one, seperti nothing. Ya. Kita teledor itu bukan sesuatu yang tidak salah loh. Itu bagian yang kita sengaja kita nggak mau pikir. Kita nggak mau consider di sana. Dan ini adalah dosa di mata Tuhan. Saudara bisa membandingkan percakapan ini dengan 1 Samuel 6 ayat 19-20. Ada 70 orang mati, Bapak Ibu kalau Anda baca. Karena melihat isi tabut perjanjian. 70 orang meninggal pada saat itu juga. Perbandingannya adalah 2 Samuel 6 ayat 11-12. Orang Filistin ya itu ya. Itu Obed Edom itu seisi rumahnya diberkati Tuhan. Karena mereka takut dan hormat kepada Allah. Dan bagian yang terakhir saudara yang menarik saya adalah ayat yang ke-16 dan 22. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tariannya selebay apa saudara? Ayat 22 ya terakhir. Bahkan
aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Aku mau menghinakan diriku lebih rendah dari itu, kata Daud. Saudara, Daud itu menyembah Tuhan dengan segenap hati. Penyembahan yang sejati tidak akan mau dipengaruhi, digubris oleh kata orang. Dia gak peduli, dia hanya fokus kepada Allah. Semoga perenungan 2 Samuel ini memberkati saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.